Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan sahran lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita sama-sama menyelesaikan sholat qiyamul Ramadan secara berjamaah. Bersyukur dan beruntung kita malam hari ini, di bulan ini, di tahun ini bertemu dengan bulan Ramadan. Ada banyak yang mengharapkan sampai berada di bulan Ramadan, tetapi kehendak Allah baik. Allah memanggil sebelum Ramadan. Tiap tahun dari keluarga kita, kawan-kawan kita, rekan-rekan kita di musola ini khususnya, yang tahun kemarin kita bertemu bersanding satu saf dari kiri, kanan, belakang, dan depan. Tahun ini orang-orang tersebut sebahagia sudah menghadap Ilahi. Jadi ada banyak orang yang berharap bisa hidup sampai menemui Ramadan. Karena Ramadan satu-satunya bulan yang dimana amal ibadah kita mendapatkan pengampunan atas dosa yang telah lalu. Di sini kembali kita akan mengingatkan salah satu pertanyaan bagi orang yang berpuasa tapi tidak sholat. Kemudian ada yang mengerjakan sholat tapi tidak berpuasa. Bagaimana hukumnya? Yang pertama, sebuah redaksi yang disebut dengan sebuah hadis, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Redaksi yang kedua, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Kemudian yang ketiga, man qama fi lailatul qadar. Ini bersangkut paut yang ketiga ini adalah pada malam qadar. Imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Nah, jadi kita bahas dari tiga redaksi. Yang pertama, Allah menjanjikan bagi yang berpuasa diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini bagi yang berpuasa berhubungan dengan roh atau nyawa atau nafas. Apa saja yang dilakukan kesalahan oleh nafas atau hawa nafsu, maka dengan berpuasa ini membersihkan daripada segala dosa-dosa di masa lampau. Contoh, hawa nafsu itu bisa dari perkataan, bisa dari pemeliharaan, bisa dari pikiran, bisa dari kritik hati. Jadi nafas ini nakal, hati bisa berkritik menyambut orang, mata bisa mencelilingi orang, untung bisa mengucapi orang. Nah, ini ketika berpuasa maka dosa-dosanya yang telah lalu sampai kita duduk malam hari ini Allah ampuni. Jadi puasa itu mensucikan jiwa kita. Jadi kalau yang ada berpuasa, jiwa kita yang kotor ibarat cangkir, kurang berpuasa ini nang badas itu kayaknya isinya bentuknya. Kemudian koma ini berkaitan dengan sholat. Bagi yang mendirikan sholat di bulan Ramadan diampuni dosanya yang telah lalu. Maka ini berkaitan dengan
gawian yang tampak yang nyata, tangan kelihatan, betis kelihatan, tangan menjiwir orang, betis menyipak orang, siku menyikut orang. Tuh, jadi kelakuan tangan, kelakuan betis, artinya kelakuan yang jahil Allah ampuni. Nah, jadi lengkap sudah. Batang tubuh kita saikungan berasi, dari batang tubuh dosa-dosanya yang diperbuat oleh batang tubuh, anggota tubuh berasi, Allah ampuni dosanya. Sama dengan cangkirnya. Kemudian ketika kita berpuasa, pikiran kita, jiwa-jiwa kita yang kotor, Allah ampuni jiwa. Nah, jadi bersih keduanya, saikungan bersih antara tubuh dengan nyawa kita bersih. Makanya apakah dia hadisnya tiga? Ya, dua sudah hadisnya yang kita bacakan. Yang terakhir sama di Lailatul Qadar. Barang siapa yang beribadah di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Maka Lailatul Qadar ini adalah bagaimana ketika kita beraktivitas menjalani kehidupan. Kita mandi, kita guring, kita makan, kita sehat, kita sakit. Nah, waktu sakit kadang-kadang kita memberikan sangka waktu garing. Waktu sehat, punya waktu sehat kalau ingat. Nah, ini artinya ketika kita beribadah di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar, maka segala ketentuan nasib kita, takdir kita yang sudah kita jalani tadi, apakah orang ini banyak berhias, apakah orang ini pemabuk, apakah orang ini maksiat saja, tapi di bulan Ramadan nabinya full amal ibadah. Malam Lailatul Qadarnya full amal ibadah juga. Maka disinilah kemampuan dia menjalani takdirnya tadi. Apapun takdirnya yang ia jalani, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi lengkap batang tubuh dan nyawa seikungan awak kita. Kemudian kita menjalani takdir dan nasib kita. Rahatam nasib kita berduit. Wah, bisa ada ingat juga lawan Tuhan. Rahatam kita ada berduit, makinnya bisa kufur. Itu bisa juga rahatam ada berduit, makin ingat lawan Tuhan, bisa juga. Artinya ketika ingatannya itulah yang dikehendaki Tuhan. Nah, di sini banyak orang-orang yang melalui nasib-nasibnya, takdir-takdirnya ada ingat lagi lawan Tuhan. Pada saat Lailatul Qadar Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu, itu maksudnya. Jadi pas orangnya seikungan, kemudian menjalani hidupnya kainan di malam Lailatul Qadar, Allah ampuni juga. Kalau kita waktu dari makan ubat, manoduh ubat menyatakan itu kan anak. Waktu lapar makan mas ayam, ada yang juga siapa yang menetangkan tanya, tak tuduhkan hasil tadi. Jadi itulah tengahnya ketika kita beramal ibadah di malam Lailatul Qadar. Kemudian ketika berusaha kita duit, baru berusaha mendatangkan duitnya, itu kan kesalahan dia. Jadi ini semua keistimewaan di bulan Ramadan kita lakukan semuanya. Awalnya puasa aja Pak, tapi kada sembahyang. Bedanya puasa aja berhasil enak, apa yang berhasil jiwanya, tapi badannya mainlah hancur, binasa badan kita. Itu yang diajak. Kalau ini sembahyang aja tapi kada puasa, jiwanya kotor, badannya berhasil, jiwanya kotor. Maka jiwanya kotor ini jiwanya kulit kan. Jangan ibarat orang mati, ya mati penasaran akhirnya. Mayatnya rohnya awal-awal ada bawa guling. Kenapa? Karena sampai yang digali puasanya ada.
Soalnya kemudian puasa digawe, sabarian digawe, tapi malam Lailatul Qadar ada ibadah full 10 malam, ada 4 ibadah di 10 malam. Maka apa? Maka kayaknya kita akan mempertanggungjawabkan masalah takdir di tahun itu harusnya. Biar Tuhan, waktu banyak ingatlah lawan aku, waktu berduit ingatlah lawan aku, waktu ada berduit ingatlah lawan aku. Kenapa? Karena kita saat berduit ada ingat lagi lawan Tuhan. Pada saat kita mencari, lalu kita mendapatkan rezeki kita itu maksudnya. Nah ini akan ditebus nantinya di malam Lailatul Qadar. Namun tata cara pelaksanaannya untuk beribadah di bulan Ramadan ini boleh berjamaah, boleh sendirian. Kalau bang orang yang kada kelanggar, yang kada masjid itu dulunya kada beribadah, siapa tahunya beribadah di rumah. Itu maksudnya. Yang penting ia tetap melakukan ibadah baik di bulan Ramadan full sebulanan, termasuk di 10 akhir. Kedua-duanya Ramadan 30, ini hampir satu hadis. Puasa 30, bisa 30, bisa 29. Jadi genapkan, dan genap itu bukan bilangan angkanya. Bila bulan ini 29 Ramadan, K29-nya itu artinya genapkan sebulanan, ya bukan genapkan 30. Jadi angka genapkan ini bukan pada angka, tapi genapkan pas sebulan. Bila ini hitungan sebulan 29, habis angka 29-nya disebut dengan genapkan. Itu maksudnya. Nah, mungkin ini yang kita berikan untuk pada malam hari ini. Mudah-mudahan setiap malam kita terus meningkatkan keimanan kita, meningkatkan kualitas ibadah kita. Kita memahami ya, bulan puasa ini semakin malam semakin uyuh, rasa uyuh itu kan. Bila rasa uyuh, rasa ngantuk, itu beribadah kita ini, itulah karena upahnya luar biasa bulan Ramadan ini. Jadi tantangannya luar biasa juga. Rasa uyuh, awak parikutan, betis sakitan, pinggang sakitan, mata mengantuk, kesebenarnya kita di mana-mana. Makinnya ayat panjang, makin panjang ngantuknya. Jadi sebenarnya orang yang paling panjang perjalanan itu bukan orang yang di jalan raya itu lain. Yang paling panjang orang berjalanan itu adalah orang yang sembelian. Hanya takbir Allahu Akbar 5, beberapa takbir bisa sampai ke Jakarta sudah, bisa juga sampai ke Makkah, ke Madinah, perjalanan sampai. Tapi orang yang berjalan raya sampai. Jadi sejauh-jauh orang berjalanan itu adalah orang yang sembelian itu paling jauh berjalanan. Nah untuk itulah, karena kita belajar berilmu, kayak apa sembahyang itu jangan sampai berjalanan. Jangan mengejar rakaat, jangan mengejar pahala. Pahala harus disesali, karena sudah Allah janjikan dan itu pasti. Amal kita menyesali pahala, berarti pahala sampai ada pasti. Pahala itu pasti asal digawi, dapat upah yang Tuhan. Jadi kalau saya diharapkan, kalau saya dikejar-kejar, yang penting gawi tugasnya, jangan perjalanan. Sampai yang perjalanan, orangnya dilanggar, hatinya ke lain, sampai kemana-mana. Nah itu dijaga. Jadi tipsnya supaya hati jangan perjalanan, dia perhatikan huruf yang dibaca oleh imam. Imam membaca surah, perhatikan bacaannya, hurufnya, karena di bawah perjalanan. Tip yang paling jaga imam itu sarang-darahnya iman, mendaharakan bacaan imam, sarang-darahnya supaya hati jangan berjalanan, karena memperhatikan ayatnya. Akan orang ada ilmunya sudah berma'rifat, ada mau di berjalanan, nah kayak apa?
rasa kantuk dan rasa apapun yang ada dalam perjalanan. Itulah pentingnya kita belajar ilmu agama agar ketika beribadah, ketika sembahyang jangan ancam dengan neraka wail, karena orang sembahyang kita ancam juga dengan neraka wail. Sembahyang aja diancam dengan neraka wail, apa yang kita sembahyang itu maksudnya. Siapa yang diancam orang sembahyang dengan neraka wail? Orang yang berjalanan. Di Quran itu disebut lalai dalam sholatnya, bukan melalaikan sholat, bukan, tapi lalai dalam sholatnya. Kalau orang yang melalaikan sholat tidak ada sembahyang, ancamannya neraka syakar. Kalau orang yang sembahyang tidak berjalanan, ancamannya neraka wail. Itu kita perhatikan semua. Demikian untuk malam ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.